video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menyusun ayat jurnal penyesuaian di dalam perusahaan dagang. Data yang perlu diperhatikan dalam penyusunan ayat jurnal penyesuaian diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, neraca saldo akhir bulan pada saat akan dilaksanakan tutup buku. Misalkan suatu perusahaan akan melaksanakan tutup buku pada bulan Desember 2018, maka penyusunan ayat jurnal penyesuaian didasarkan atas neraca saldo per tanggal 31 Desember 2018. Data yang kedua adalah bukti memorial. Bukti transaksi ini menyatakan adanya penyesuaian terhadap nilai suatu akun tertentu yang ada di neraca saldo. Dengan kata lain, tidak semua akun yang ada di neraca saldo mengalami penyesuaian. Data yang ketiga yang perlu kita ketahui adalah metode pencatatan akun yang digunakan dalam neraca saldo. Apakah menggunakan metode neraca ataukah menggunakan metode laba rugi? Mengapa hal ini penting diperhatikan? Karena metode ini akan mempengaruhi cara perhitungan nilai akun yang mengalami penyesuaian. Langsung saja kita bahas beberapa contoh akun yang memerlukan penyesuaian pada PT Wahana Sukses per tanggal 31 Desember 2018. Di setiap soal akan disajikan sebagian data neraca saldo dan bukti memorial PT Wahana Sukses. Soal yang pertama, kita akan menyusun ayat jurnal penyesuaian untuk akun perlengkapan atau store supplies. Perhatikan metode pencatatan akun perlengkapan yang digunakan dalam neraca saldo. Jika kita perhatikan di neraca saldo, metode pencatatan akun perlengkapan atau store supplies menggunakan metode neraca. Dari manakah kita tahu hal itu? Lihat saja pada kode akun yang diawali dengan angka 1. Hal ini merupakan atau menandakan bahwa akun tersebut merupakan kelompok harta. Kemudian kita beralih ke bukti memorial. Dalam bukti transaksi ini dinyatakan bahwa nilai perlengkapan yang masih ada di gudang di akhir bulan Desember 2018 adalah 18 juta rupiah. Sedangkan di neraca saldo nilainya masih 25 juta rupiah. Yang artinya nilai perlengkapan di neraca saldo masih menunjukkan nilai pada awal bulan Desember 2018. Sehingga kita harus mencari berapa nilai perlengkapan yang telah digunakan selama bulan Desember 2018. Caranya dengan mengurangkan nilai store supplies yang ada di neraca saldo dengan nilai store supplies yang ada di gudang, yaitu 25 juta dikurangi 18 juta, hasilnya 7 juta rupiah. Selisih ini merupakan nilai persediaan yang telah dipakai selama bulan Desember 2018. Ayat jurnal penyesuaiannya adalah store supplies expense pada store supplies senilai 7 juta rupiah. Soal yang kedua membahas penyesuaian terhadap nilai akun beban dibayar di muka. Dalam neraca saldo, akun yang merupakan kelompok akun beban dibayar di muka adalah prepaid insurance dan prepaid rent. Hal ini jelas menunjukkan bahwa metode pencatatan yang digunakan adalah metode neraca. Oleh karena itu, nilai prepaid insurance dan prepaid rent harus disesuaikan dengan mengakui
adanya beban di bulan Desember 2018. Nilai beban ini sesuai dengan keterangan yang ada di bukti memorial. Maka terdapat 2 ayat penyesuaian yang harus dibuat, yaitu insurance expense pada prepaid insurance senilai 2 juta rupiah dan rent expense pada prepaid rent senilai 5 juta rupiah. Transaksi yang ketiga mencatat adanya utang beban yang muncul di akhir periode akuntansi. Bukti memorial yang ketiga ini menyatakan bahwa gaji karyawan bulan Desember 2018 akan dibayarkan pada tanggal 2 Januari 2019. Hal ini berarti PT Wahana Sukses pada bulan Desember 2018 memiliki kewajiban berupa utang gaji kepada karyawannya. Untuk mencatat peristiwa ini dibutuhkan ayat jurnal penyesuaian sebagai berikut. Wages and salaries expense pada wages and salaries payable senilai 18 juta rupiah. Bagaimanakah anak-anak? Sangat mudah kan untuk menyusun ayat jurnal penyesuaian ini? Oke, selanjutnya kita akan beralih pada transaksi penyesuaian yang keempat. Transaksi ini mencatat adanya utang pajak pertambahan nilai atau PPN payable. Dalam bukti memorial dinyatakan bahwa saldo PPN income dan PPN outcome dipindahkan ke akun PPN payable. Dengan kata lain, kita harus mengenalkan nilai akun PPN income dan PPN outcome serta memunculkan akun PPN payable. Caranya adalah PPN income di neraca saldo yang berada di posisi debit harus dipindahkan ke posisi kredit. Dan PPN outcome yang semula berada di posisi kredit harus dipindahkan ke posisi debit. Penulisan ayat jurnal penyesuaiannya adalah sebagai berikut. PPN payable pada PPN income senilai Rp56.500.000 dan PPN outcome pada PPN payable senilai Rp72.800.000. Pencatatan ayat jurnal penyesuaian tersebut dapat dilakukan dengan penulisan yang berbeda, yaitu PPN outcome senilai Rp72.800.000 dicatat di posisi debit, sedangkan PPN income Rp56.500.000 dicatat di posisi kredit. Karena posisi debit dan posisi kredit ini belum balance, maka selisih antara PPN outcome dan PPN income merupakan nilai PPN payable, yaitu sebesar Rp16.300.000 yang dicatat di posisi kredit. Transaksi terakhir yang kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu mencatat nilai taksiran kerugian piutang. Dalam bukti memorial dinyatakan bahwa taksiran kerugian piutang senilai 2% dihitung dari saldo piutang dagang per 31 Desember 2018. Langkah pertama, hitung dahulu nilai transaksi kerugian piutangnya, yaitu 2% dikalikan Rp231 juta sesuai dengan nilai account receivable yang tertera dalam neraca saldo, yang menghasilkan Rp4.620.000. Kemudian,
dalam bukti memorial juga menyatakan bahwa nilai transaksi kerugian piutang memperhitungkan nilai akun allowance for doubtful debt, yang artinya penilaian transaksi kerugian piutang ini menggunakan metode cadangan. Sehingga nilai akun allowance for doubtful debt yang ada di neraca saldo harus ditambahkan Rp2.620.000 agar sesuai dengan nilai taksiran yang telah ditetapkan, yaitu Rp4.620.000. Untuk mencatat transaksi tersebut, disusun ayat jurnal penyesuaian sebagai berikut. Bad debt expense pada allowance for doubtful debt senilai Rp2.620.000. Sekian video pembelajaran kali ini. Semoga video ini membawa manfaat bagi kita semuanya untuk belajar di rumah. Tetap semangat dan tetap jaga